menjadi syariah itu tidak cukup kalau kita hanya rasional. Tapi juga tidak memadai kalau kita hanya spiritual. Dua-duanya harus punya tumpu yang benar. Quran itu mengatakan begini. Jangan kamu makan harta riba. Karena orang yang makan riba itu seperti mereka yang linglung karena tertimpa atau terimbas oleh setan. Kerasukan gitu. Iya betul, kerasukan, linglung. Nah, sebetulnya kalau kita cek di kitab-kitab tafsir gitu, dia menjelaskan nanti kalau setelah kiamat umat itu akan yang makan riba itu akan dibangkitkan, mereka akan sempoyongan seperti itu. Sebetulnya kata kuncinya bukan di situ. Kata kuncinya linglung dan sempoyongan tadi. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat LPP sekalian di podcast kita ini. Nah, kebetulan ya di studio kita kehadiran tamu yang saya undang karena beliau habis nulis buku dan bukunya memang yang akan kita jadikan bahan diskusi kali ini, yaitu Mas Lutfi Hamidi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih. Akhirnya saya bisa ketemu langsung dengan Mas Lutfi. Nah, beliau nih setelah menerbitkan buku ini, Sobat LPP, ya, Beyond Economics, ya. Dari judulnya aja udah kita bisa membayangkan beyond, ya. Beyond kan melampaui, ya. Jadi tidak sekedar ekonomi, ya. Refleksi ekonomi, bisnis dan keuangan dalam bingkai Al-Qur'an, ya. Ini akan jadi perbincangan yang sangat menarik saya kira nih. Oke, Mas Lutfi, sebelumnya kita tanya kabar dulu, mungkin kesibukan Mas Lutfi akhir-akhir ini apa nih Mas? Iya, alhamdulillah sekarang lebih besar dapat amanah baru. Saya sebagai Kaprodi MA in Economics di Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi UI 3. Salamnya begini nih Pak. Kalau kita sering tahu ini UI 3 nih. I-nya 3 ya. Kalau UI-nya 1 kan yang ada di... Sama-sama di Depok. Sama-sama di Depok. Kalau UI 2 ada di Jogja ya. Ini UI 3 ya, di Depok juga. Oke. Ini buku kesekian ya Mas ya, kalau boleh saya bilang ya ini ya. Iya, saya pernah juga baca buku beliau beberapa dan ini yang menarik, latar belakang pendidikan S1 yang campuran antara ekonomi dan syariah itu yang justru menghantarkan Mas Lutfi kayaknya jalan hidupnya ke ekonomi syariah gitu ya. Karena saya lihat juga di karir dan beberapa pendidikan selanjutnya juga berhubungan sama ekonomi dan syariah gitu. Iya, memang kita tidak tahu ya jalan hidup seseorang. Semula kita merasa agak istilahnya berat, benci segala macam, tapi ternyata itu hikmahnya di belakang. Jadi saya pernah bekerja sebagai jurnalis juga, tapi waktu itu sempat jadi redaktor di bidang ekonomi syariah ya. Di Republika Mas ya. Tapi kemudian sempat juga bekerja di institusi keuangan syariah di sebuah bank syariah. Belum disebut Mas. Sebelum bergabung dengan institusi yang sekarang ya. Berarti yang bank sebelum merger yang sekarang lah gitu. Oke. Terus Mas? Memang unik ya ketika kita punya dua background yang berbeda, karena itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Satu sisi, kalau murni pure dari orang syariah, dia mungkin akan mempelajari secara tekstual dari misalnya Quran dan hadisnya. Tapi mungkin mereka tidak memiliki alat atau tool yang memadai untuk membuat metodologinya selain tafsir ya. Secara ilmiah. Iya, secara ilmiah untuk membuktikan apa yang ada dalam Quran itu memang relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi ada jembatannya ya Mas? Nah, di situ yang kita peroleh di ekonomi. Ya, jadi karena kalau kita belajar ekonomi, kita belajar agama 2 jam. Tapi sebaliknya kalau kita belajar di syariah, kita belajar semuanya syariah, belajar ekonominya cuma 2 jam. Jadi ini kita dapat saling mengisi gitu. Nah, di situ yang saya rasakan
saya mendapatkan apa ya semacam pendalaman karena kalau saya bayangkan saya murni belajar ekonomi, mungkin saya ngerti sedikit-sedikit ekonometrik gitu. Tapi bagaimana saya memproduksi ilmu yang berbasis dari Al-Quran atau hadis, ini agak kesulitan. Karena mau tidak mau ketika kita mau memproduksi ilmu, kita harus mendalami secara dalam ya. Nah, dalam itu artinya kita sedikit-sedikit paling tidak ngerti ilmu nahwu sorobnya segala macam. Nah, ini yang apa itu kombinasi yang tidak mudah gitu. Jadi di situ kita kebetulan dengan dua disiplin ilmu yang berbeda tadi itu memberikan penguatan lah kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi Sobat EPP bisa melihat ya betapa relevannya Mas Lutfi ketika kita ngomong soal ekonomi syariah dalam hal bukan ekonomi secara hukum apa ya Mas, halal haram gitu ya, atau bukan sekedar muamalah. Tapi lebih kepada praktis yang mungkin bisa diterima secara universal gitu ya. Artinya ekonomi Islam selama ini kita melihatnya bahwa hubungannya selalu kalau ngomongnya riba, misalnya gharar gitu ya, kalau di ini ya, apalagi maisir ya, judi ya. Jadi ada empat gitu ya. Nggak sekedar itu, ternyata di buku ini pun dijelaskan gitu bahwa tidak sekedar itu ekonomi Islam gitu ya. Jadi mungkin kita sudah akan masuk ke perbincangan kita mengenai buku Mas Lutfi ini, Beyond Economic. Nah, apa Mas kalau boleh dikasih kalimat singkat untuk menggambarkan isi buku ini, Mas Lutfi? Jadi kalau kita berpikir ekonomi syariah itu kita berpikir sebuah mindset yang berbeda. Pertama itu. Jadi makanya di bagian bab awal pertama buku itu saya ajukan pertanyaan sederhana. Siapakah pelaku ekonomi? Kalau kita mengacu ke buku teks ekonomi, yang muncul ada 3. Ada pihak swasta, ada pihak rumah tangga, household. Ada pihak swasta atau private. Dan ada pihak ketiga, ada government atau negara. Nah, di ekonomi syariah cara berpikir seperti ini perlu kita telisik lebih dulu. Gitu. Apa benar cuma 3 itu? Apakah cuma 3 itu? Gitu. Nah, saya ambil cerita aja ya, cerita pendek kan lebih mudah untuk diserap. Gitu. Jadi pas masanya Abu Bakar Siddiq beliau jadi khalifah, itu lagi terjadi kemarau panjang sehingga terjadi krisis lah di situ. Kalau kita ngomongin dengan konteks sekarang pelaku ekonomi, yaitu ada khalifahnya, mungkin ada household-nya, ada private-nya pengusaha. Nah, apa yang terjadi? Pas terjadi krisis itu, khalifah itu berbicara nanti sore akan ada datang kafilah ekonomi dari negeri seberang mau apa istilahnya yang pulang. Dulu importer itu kan mereka berangkat pulang gitu. Nah, importer di sini kita berbicara dalam konteks private, ya kan pengusaha swasta. Nah, umumnya kalau di zaman dulu ini ada pedagang-pedagang yang memiliki modal cukup besar, dia melakukan importer dari luar negeri. Ada pedagang yang dengan modal yang hanya cukup untuk bermain lebih kecil gitu. Nah, cara mereka adalah mencegat kafilah itu sebelum sampai ke lokasi. Nah, jadi supaya beli eceran mereka. Jadi mereka ambil dulu, nanti dia jual gitu. Nah, dengan cara itu mereka dapat margin kan begitu. Nah, ketika kafilah itu datang sore, mereka udah dicegat oleh beberapa pedagang di tengah jalan gitu. Nah, pedagang itu ada yang bertanya, boleh nggak ini saya beli dari kamu untuk setiap 1 dirham yang kamu modalkan untuk itu saya kasih 2. Artinya kan untuk artinya untuk 100% ya. Dia bilang, wah sudah ada yang tertarik membeli lebih dari itu. Dia bilang, dah kalau begitu untuk satunya 4. Oh, sudah ada yang lebih tinggi dari itu. Dia bilang, 4 itu kan 400%. Terus dia bilang, kalau begitu 5. Masih dia bilang masih ada yang mau membeli lebih besar dari itu. Sudah ada yang mau beli. Iya, para pedagang itu bertanya, loh
kami ini pedagang di Medina ya, kami ini. Saya nggak ngerti lagi mana kelompok pedagang lain yang Bapak maksudkan itu. Kartelnya itu sudah sudah bentuk ya. Nah, di antara mereka kasakusuknya, ini kita ini di sini semua. Kok kamu bilang begitu dari mana? Dia bilang, ada yang sanggup membeli untuk setiap satu dirhamnya 10 kali lipat. Nah, mereka bertanya siapa itu? Ya, dia bilang Allah. Dia bilang. Oh iya. Nah, ketika mengatakan Allah itu, ini kita dengan secara tidak langsung kita diajarin oleh pedagang itu yang tidak lain adalah Utsman bin Affan. Iya, bahwa dia melihat Allah telah menjanjikan kepada saya untuk sedekah satu butir itu 10 kelipatannya. Kira-kira seperti 10 kelipatan itunya. Tapi pertanyaannya adalah, loh, kalau kemudian Utsman kemudian menyedekahkan semua barangnya itu, di mana posisi untung ruginya di situ? Dia sebagai pengusaha. Hitung-hitungannya gimana ya? Hitungannya gimana? Nah, pertanyaan saya adalah sebelum masuk ke situ ya, pertanyaannya, apakah di situ ada transaksi ekonomi? Ya, kalau konteksnya akan dijanjikan 10 kali lipat ada. Kalau kita bicara jual beli antara manusia kan ada duit, terus ada barang berputar, begitu kan? Ada nggak yang seperti? Kalau itu nggak ada. Nggak ada. Pertanyaan berikutnya, ada pergerakan aset nggak? Perpindahan aset nggak? Ada. Ada. Nah, jadi tidak ada jual beli secara kasat mata, tetapi ada perpindahan aset, betul? Nah, inilah yang mendasari perbedaan mendasar kalau kita ngomongi ekonomi syarah dan tidak ekonomi syarah. Mindsetnya pertama. Kenapa? Karena logika ekonomi itu, saya belajar 5 tahun dulu di ekonomi kita diajarin. Kalau ekonomi itu gampangannya, kalau Anda beli sekian harus di atas itu baru dapat untung. Tetapi ini dibalik oleh. Nah, artinya apa? Ini melawan logika, kan begitu. Nah, jadi pertama kali yang kita bincangkan justru perbincangan logika. Apakah logis? Logisnya di mana kalau seperti itu kan? Secara hitung-hitungan pengusaha kan pasti mereka mesti rugi dong kalau kayak begitu. Tapi Utsman bilang bahwa enggak, saya dapat 10 kebaikan. Nah, kenyataannya sampai sekarang, sampai ketika dia mendistribusikan dananya importir barangnya itu ke seluruh penduduk, dia tidak menjadi pedagang yang miskin di situ. Habis itu enggak. Sampai sekarang justru kita melihat sisa-sisa wakafnya Utsman masih ada gitu. Ada sumurnya, ada macam-macam kebun kurmanya. Nah, sekarang masih. Dengar juga di anggaran bukan anggaran di Departemen Keuangan sana ada semacam harta Utsman yang masih. Iya, betul. Artinya apa? Kalau kita bicara konteks sekarang ya, sustainability itu ada. Coba, mana ada ekonomi yang sustainable-nya dari 14 abad yang lalu sampai sekarang masih ada. Nah, tapi garis bawahnya di sini adalah kenapa kita harus berpikir ulang terkait logic in economics gitu. Terutama dari 3 sisi pelaku ekonomi itu. Kenapa? Karena kalau kita berpikirnya bahwa ekonomi itu hanya yang logis, yang tidak logis itu tidak ekonomi. Nah, ini yang jadi garis besar saya di sini gitu. Kenapa? Kita ambil contoh waktu Nabi hijrah ke Madinah, beliau itu didampingin oleh Abu Bakar. Nah, mereka sempat bersembunyi atau di dalam perjalanannya menginap di Gua Sur. Dalam perjalanan itu mereka dikejar oleh rombongan Quraisy, orang-orang bersenjata lengkap segala macam. Sampai ketika rombongan itu sudah di depan pintu gua. Apa yang terjadi di situ? Kita lihat di sini yang menarik adalah Abu Bakar adalah seorang pedagang. Dia berpikir logik. Iya. Abu Bakar waktu itu ketakutan ya, Mas. Karena ketakutan melihat lihat sudah tinggal di depannya ada pasukan lengkap. Sementara guanya ini tidak ada emergency exit. Jadi ibaratnya dia udah kecepit nih. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan begini yang ada di dalam surat At-Taubah. Idhuma fil ghori, ketika keduanya di dalam gua. Id yaqulu li sahibi, ketika kemudian dia berkata kepada sahabatnya. Dia di sini Rasulullah berkata pada Abu Bakar,
La tahzan innallaha ma'ana. Kamu nggak usah takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ketika Rasul mengatakan itu, Rasul sebetulnya mengajarkan kepada Abu Bakar yang seorang yang selama ini logik. Bahwa logik itu adalah layer yang di atasnya ada layer yang lebih tinggi lagi. Iya. Cara berpikir kamu baru sampai logiknya. Iya, tapi di atas logik ada yang lain lagi. Nah, Rasul mengatakan bahwa Allah bersama kita. Ketika ngomongin Allah bersama kita, Rasul itu mau mengatakan, oh sebetulnya pelaku ekonomi atau pelaku apapun itu bukan hanya yang terlihat kamu aja. Bukan hanya istilahnya, bukan hanya rumah tangga, bukan hanya pengusaha, bukan hanya negara. Tetapi Allah hadir di situ. Nah itu kenapa saya selalu ngomong logik di sini. Karena kita lihat misalnya, yang mengejar sudah bersenjata lengkap, ketika begitu mau masuk, dia pikir di gua ini kok ada sarang laba-laba, iya kan? Dan ada sarang burung yang baru bertelur ya? Iya betul. Jadi secara logik ya mungkin kalau ada itu mesti laba-labanya sarangnya rusak. Kalau ada orang di dalam. Nah dia juga berpikir logik, tetapi dia juga keliru gitu. Nah kita bisa melihat di sini istilahnya bahwa kalau kita hanya berpikir logik saja, ternyata logik itu tidak selalu benar. Logik itu tidak selalu benar? Tidak selalu benar. Makanya kalau kita mau ngomongin sekarang secara makro. Secara makro ya. Kita lihat misalnya. Di dalam Quran banyak sekali cerita tentang ekonomi. Salah satunya adalah Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf itu kalau kita tarik dalam variabel makro, itu menarik sebetulnya. Dan itu pelajaran yang sangat klasik. Nabi Yusuf terutama kisah yang beliau menyimpan panen gandum iya, betul. Untuk mempersiapkan musim kering 7 tahun. Iya. Kenapa? Karena bahkan sampai sekarang pun, negara-negara itu tidak pernah lepas dari krisis kan. Nah, tidak pernah lepas dari krisis. Tapi yang diajarkan oleh Nabi Yusuf itu agak sedikit berbeda. Konteksnya dengan sekarang. Kita itu kalau krisis ekonomi, katakanlah Indonesia, kita biasanya kan terus kemudian memanggil donor. Apakah itu IMF, apakah itu World Bank untuk menyediakan dana talangan begitu. Nah, dalam konteksnya Nabi Yusuf, bahwa krisis itu adalah sesuatu yang natural. Sesuatu yang alamiah. Pasti ada. Bisa terjadi kapanpun. Nah, tapi cara menyikapinya bahwa harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk penghematan dari internal dulu sebelum kita minta bantuan orang lain. Nah, ini yang tidak ada sekarang. Oh, kalau kita tarik konteksnya kan begitu kan. Nah, itu dari satu sisi. Kenapa? Nabi Yusuf itu dia mengajarkan kita menyimpan barang kita konsumsi sedikit. Artinya ini dia penderitaan dulu juga kan. Nggak mentang-mentang kemudian kita pinjam dari donor dari luar. Nah, kalau itu kamu lakukan, ketika saatnya orang lain kesulitan, mereka datang ke kamu bisa menjual barang kamu kan begitu. Tapi konteksnya kan kalau krisis kan tidak bisa diprediksi, Mas. Kalau zaman sekarang gitu kan. Sementara Nabi Yusuf ada wahyu bahwa nanti akan ada krisis 7 tahun lagi ya, nggak tahu 7 tahun lagi. Tapi ada satu yang logik di situ yang kita berbeda. Contohnya ya, ketika Nabi Yusuf itu kemudian menjelaskan, ini akan ada krisis menurut mimpi yang saya terjemahkan dari raja ini. Ada orang lain, bukan hanya Nabi Yusuf yang waktu itu menentang. Kenapa raja kok percaya Nabi Yusuf? Dan pihak yang logis yang ini. Nah, ini pihak logis. Nah, dia bilang, kita nggak bisa mimpi dijadikan ukuran, kan begitu. Nah, apa yang dia lakukan? Tapi dia berharap, mudah-mudahan kok setahun pertama benar-benar menghijau semua tumbuhan-tumbuh bagus segala macam. Akhirnya dia diam-diam juga melakukan cara menyimpan. Oh, yang tadi menentang itu? Iya, menyimpan. Tapi, nah di sini ilmu ekonomi syariah itu mengandalkan dua kaki. Logiknya harus, tapi bimbingan wahyunya pada saat yang sama juga.
Itu yang tidak dimiliki oleh ekonomi konvensional. Saya katakan, bagian mana yang logik dari cerita Yusuf? Sekarang begini, kita ngomong sekian belas abad yang lalu, bagaimana orang memprotek panen supaya tidak rusak. Ini kan perlu teknologi, betul kan? Perlu teknologi. Nah, orang yang tidak percaya mimpinya Nabi Yusuf, mereka tidak memiliki logik gimana menyimpan. Jadi meskipun ini, ya ini kan, jadi makanya inovasi itu penting. Kalau saya mungkin konteksnya pergudangannya misalnya, atau betul. Pergudangannya dan bagaimana cara memanen gandumnya. Yang satu dia panen sebagaimana biasa. Jadi bulir-bulirnya termasuk dipotong gitu. Kalau Nabi Yusuf enggak, dipotong sampai bagian bawahnya itu disimpan, bukan bulirnya saja. Kalau kita kan, kalau di desa gitu, kita mau slab gitu, padinya kan harus dirontokin dulu kan, terus dijemur gitu, kemudian baru dibawa ke lumbung. Untuk di ini. Nah, kalau yang logik, yang dia nggak ngerti cara nyimpannya ini ya disimpan sebagaimana biasa. Akhirnya apa? Busuk. 2 tahun rusak. Nggak bisa dipakai. Nah, Nabi Yusuf dia tahu, logik dia dikasih tahu. Secara ilmu knowledge, ini harus disimpan di mana dia bisa bertahan cukup lama. Makanya pergudangannya pun diatur. Ya, di pergudangannya tingkat begini kan. Dimasukkan yang paling bawah. Yang pertama panen paling bawah itu yang level pertama. Panen tahun kedua level kedua, seterusnya. Ya, jadi begitu 7 tahun pertama, yang ini yang pertama dikeluarin gitu. Itu masih bisa dikonsumsi. Sekarang kan first in first out lah gitu ya, untuk pergudangan ya. Nah, yang menarik di sini adalah kalau Nabi Yusuf hanya berdasarkan apa itu spiritual saja, yang berdasarkan mimpi tadi, dia nggak bisa bertahan juga. Sekedar nyimpen aja. Iya, dia harus tahu knowledge-nya. Jadi menjadi syariah itu tidak cukup kalau kita hanya rasional. Tapi juga tidak memadai kalau kita hanya spiritual. Dua-duanya harus punya tumpu yang benar. Makanya itu pelaku ekonomi keempat di sini adalah bimbingan wahyu atau Allah gitu ya. Iya. Jadi dari awal itu kita memasukkan inspirasi di situ. Makanya begini. Kalau kita bicara dalam aspek bisnis, orang bisnis itu ada biasanya 5C model. Yang pertama sebelum dia melakukan bisnis, dia kan harus ada siapa yang menyediakan modal. Capital provider, C yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kalau sudah ada capital providernya, siapa yang akan mengelola capitalnya? Ada kru-nya. Iya, C yang kedua. Terus sudah ada itu, siapa yang mau jadikan marketnya? Customer, C yang ketiga. Kalau sudah ada customernya, supaya aturannya tidak bermasalah, tentu kita harus ada aturan yang diacu dong. Siapa yang memberikan aturan itu? Negara, otoritas. Negara, controlling of government. C yang keempat. Yang kelima, meskipun itu kamu penuhin, jangan lupa. Kamu juga harus memberdayakan masyarakat, communities, kan begitu. Tapi di sini yang ingin kita masukkan lagi adalah ini tidak cukup. Ini baru 1 kaki. 5C tadi baru 1 kaki. Iya. Ini di atas 5C ini harus ada tambahan 1C lagi, namanya the creator. C yang terakhir. Nah, jadi kalau kita ngomongin bisnis syariah, kok kita nggak masukkan kreator? Nah, ini nggak logik, maksudnya nggak imbang. Kita nanti bisa kan logik atau hanya spiritual saja. Jadi kalau menurut saya justru tanpa ambil syariah pun kalau kita melakukan bisnis mengikut sertakan the creator itu kita sebenarnya udah syariah teman. Secara prinsipnya sudah masuk. Nah, karena apa? Karena sekarang mohon maaf ya. Ini kalau kita ngomongin manajemen itu ada perkembangan baru yang namanya workplace spirituality. Workplace spirituality. Jadi spiritualitas di ruang kerja. Ini bukan orang-orang beragama ini. Iya. Jadi mereka nggak kenal agama. Mereka kalau diajak ngomong agama di dalam bisnis, mereka ogah. Kayaknya karena apa? Agama itu sesuatu yang mungkin tidak tabu dibincangkan di dalam bisnis gitu.
Tapi mereka mengapresiasi ketika yang dibincangkan itu masalah spirituality. Berbeda antara agama dengan spirituality. Kalau agama itu, kalau spirituality itu dia tidak memiliki domain yang sifatnya ritual gitu. Tapi dia percaya bahwa ada sebuah kekuatan beyond human yang itu akan memberikan pengarahan kepada mereka. Makanya mereka selalu berpikirnya begini. Kalau kita ingin dapat banyak gitu kan, give all to all. Berikan semuanya untuk semuanya supaya kamu dapat masuk semuanya. Ini kan masuk dalam hukum universal. Iya, itu cara berpikir mereka seperti. Di agama Islam kan sebenarnya sudah ada ajaran itu ya. Tapi mereka menggunakan bahasanya dengan spiritual itu ya. Spiritual tuh, mereka sebutnya siapa? Loh, kamu kok kenal spiritual, terus yang kamu sembah siapa? Mereka kan menyebut sembah, tapi mereka meyakini tadi beyond human, the power beyond human, yang mereka sebut sebagai the unseen. The unseen itu kan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, Quran kalau kita mau membuka surat yang kedua Al-Baqarah, itu kan mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebelum perintah untuk sholat, zakat, pertama yang harus diubah dulu adalah bahwa kamu meyakini sesuatu yang gaib. Gaib itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris itu adalah the unseen. Jadi mereka ngomong spiritual itu ini sebetulnya diomongin gitu. Nah, bagaimana kalian meyakini bisnis bahwa seolah-olah kalian sendiri yang melakukan, sementara ada kekuatan beyond human yang kalian tadi sebut gitu. The unseen. Saya jadi teringat ini, Mas. Bukunya Adam Smith ya, The Wealth of the Nation itu kan, kalau saya dulu S1 juga sebenarnya sama juga sekampus sama Mas Lutfi, nyebut bahwa apa namanya itu tangan yang nggak kelihatan, apa namanya itu? The invisible hand. Invisible hand. Jadi Adam Smith juga mengakui bahwa semua teori yang dia bilang itu soal permintaan penawaran itu ada yang namanya di invisible hand. Nah, mungkinkah itu juga semacam di unseen yang sekarang kita perbincangan itu? Yang menarik dalam bukunya yang tadi disebut ya, The Wealth of Nation itu tadi ya. Orang hanya bertumpu pada teori invisible hand, tetapi orang lupa bahwa ada bagian-bagian dari buku itu yang menjelaskan terkait bahkan menyebut secara tekstual nama Muhammad. Muhammad. Jadi Smith itu belajar bahwa di masa lalu ada tribe atau suku Muhammadanism kalau dia menyebut, karena dia kan di Eropa Islam itu waktu itu belum banyak dikenal. Yang dikenal adalah agamanya Muhammad begitu kan. Di mana dia sudah mempraktekkan cara istilahnya ekonomi yang berbeda. Nah, saya curiga ya kalau kita lihat ginekologi cara berpikir runtut gitu kan. Orang itu kan belajar dari siapa, belajar dari siapa, belajar dari siapa. Jangan-jangan kalau dilihat sanatnya nanti Adam Smith ketemunya kan. Iya. Jadi dia ngomongin itu sebetulnya sesuatu yang diomongkan itu bukan sesuatu yang baru di dalam Islam gitu. Nah, jadi sekarang kita jadi terbuka ya kalau kita melihat dalam konteks seperti itu. Kita itu melihat, kalau misalnya nih ngomongin tentang manajemen lagi tadi ya, ngomongin manajemen, kita kalau disebut apa sih manajemen itu? Orang kan langsung mengatakan definisi yang paling dasar itu. Apa? Getting done through the people. Ya. Membuat sesuatu itu bisa diselesaikan melalui orang lain. Nah, seninya di situ, the art of getting done through the people. Tapi kalau kita sudah memasukkan the creator, itu harusnya tidak begitu. Syariah itu harusnya memasukkan the God will done. Jadi apa yang diamanahkan Allah itu bisa diselesaikan melalui orang gitu. Ada tambahannya, kalau ditambahkan dengan pengertian tadi getting done through the people, berarti kan itu getting done-nya apa? Hanya tugas yang diberikan oleh CEO ya, tapi diselesaikan melalui pihak lain gitu. Tapi yang di sini itu bukan getting done, tapi God will done. God will done through the people. Iya, jadi apa yang dimaui Tuhan itu dikerjakan melalui orang, harusnya begitu. Kenapa? Karena yang dimaui Tuhan itu sangat relevan dengan yang kita alami sekarang. Sekarang kalau kita lihat, kalau saya ngomongin krisis itu ada sebuah buku yang menarik sekali. Judulnya This Time is Different.
Ya, This Time is Different itu buku yang menulis Reinhard dan Rogoff. Ini dua profesor, satunya dari Harvard Uni, yang satunya dari Maryland University. Nah, mereka mencoba memetakan krisis itu seperti apa sih sebetulnya. Nah, mereka sampai pada kesimpulan, sebelum sampai kesimpulan ya, yang unik dari penelitian mereka itu adalah mereka menggunakan data 8 abad. Datanya 8 abad. Seriesnya 8 abad. Iya, 8 abad. Jadi saya melihat ini gimana ya, kita ini yang ngakunya bahasa, bahkan saya sendiri ya S3 pun belum pernah ya menggunakan merasakan time series segitu panjangnya gitu. Nah, iya, saya nggak tahu gimana menggabung-gabungkan data-data yang berbeda itu, tapi intinya dia pada satu kesimpulan bahwa krisis itu cuma dua masalahnya. Yang pertama adalah commodity collapse. Karena masalah komoditi yang langka misalnya, katakanlah sekarang kita merasakan ketika perang Ukraine sama Rusia. Ukraine sebagai pengekspor gandum, Rusia sebagai pengekspor gas misalnya. Ini kan komoditi ini. Ketika ini perang, ada kemungkinan kan harganya kemudian terpengaruh karena produsen utamanya lagi dalam masalah. Iya, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua kata dia adalah interest rate shock. Suku bunga yang naik turun. Nah, karena itu mereka menamakan bukunya itu This Time is Different. Kali ini lain. Sebetulnya dia mau menyindir ini. Iya. Padahal sama. Gitu. Iya. Jadi kalau datang ke ahli di pasar modal ini persoalannya apa? Oh, ininya karena bla bla bla. Padahal intinya kalau nggak karena commodity shock tadi, mungkin interest rate. Cuma dua itu kemungkinannya. Nah, terkait yang interest rate ini, maka di dalam Quran, tadi ya di awal kan ngomongin apakah cuma riba. Riba itu, kalau kita tarik ke konteks yang agak sedikit lebih ilmiah gitu, kita lihat, Quran itu mengatakan begini, jangan kamu makan harta riba. Karena orang yang makan riba itu seperti mereka yang linglung karena tertimpa atau terimbas oleh setan. Kerasukan gitu. Iya betul, kerasukan, linglung. Nah, sebetulnya kalau kita cek di kitab-kitab tafsir gitu, dia menjelaskan, oh nanti kalau setelah kiamat, umat itu akan, yang makan riba itu akan dibangkitkan, mereka akan sempoyongan seperti itu. Sebetulnya kata kuncinya bukan di situ. Kata kuncinya linglung dan sempoyongan tadi. Kenapa? Karena krisis itu selalu dalam kondisi ketidakstabilan. Kata kuncinya itu. Linglung dan sempoyongan itu tidak stabil. Tidak stabil. Makanya karena mau ngomongin krisis zaman 14 abad yang lalu kan kita belum punya kosakata untuk menggambarkan itu kan. Orang Arab satu itu ngertinya kalau orang ketempelan kerasukan setan dia nggak stabil. Iya. Betul kan? Jadi kalau negara kena krisis juga nggak stabil gitu. Itu nggak stabil. Apakah itu negara, apakah itu corporate, mesti itu nggak stabil. Nah perlu segala sesuatu yang menguatkan dia untuk bisa stabil. Nah satu lagi yang menarik, kenapa kok itu dikaitkan dengan kerasukan setan? Nah saya mau tanya nih. Pernah nggak misalnya di suatu tempat, ini ada karyawan yang saya pernah membaca gitu, karyawan banyak, ada satu perempuan kena kerasukan. Apa yang terjadi kemudian? Dia kan menjerit gitu ya, memakai diselamatkan. Begitu ini anaknya diselamatkan, ternyata ini menular. Oh pindah gitu. Ada yang lain kena. Ternyata bukan satu ya, 2, 3. Nah. Sebetulnya ini yang mau disampaikan oleh Quran. Ingat nggak waktu pas krisis moneter tahun 97? 97 itu Indonesia waktu itu saya masih ingat, saya masih sebagai mahasiswa ekonomi sedang mau menulis skripsi. Saya baru tahun pertama. Pak Sudrajat Jiwandono itu mengatakan begini, nggak usah khawatir, fundamental ekonomi kita bagus. Nah, yang kemudian terkena Thailand kemudian masuk ke Malaysia masuk Filipina, Brunei, kemudian Indonesia. Ini apa ini? Contagion, menular kan?
Sama dengan kasusnya orang yang ketularan kena riba, apa kerasukan tadi. Jadi simplifikasi yang disampaikan oleh Quran itu sangat nyata. Oke. Mau bukti yang lain masih ada. Jadi ketika misalnya, taruh kata misalnya, tahun 2008, krisis apa itu? Subprime mortgage di Amerika. Subprime mortgage di Amerika. Kita berpikir dong, kalau itu krisisnya subprime mortgage, kalau kita tidak ada kaitannya dengan subprime mortgage, kita tenang aja. Sebenarnya begitu kan? Punya aset toksit yang ke sana ya. Kita santai-santai aja. Kenyataannya enggak. Nabi Muhammad jauh-jauh hari sudah mengingatkan. Apa? Layak dianna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadukum illa aklu riba. Sungguh akan datang pada suatu ketika, suatu masa, orang-orang akan makan riba. Fa illam yakul, kalau kamu nggak makan riba, kata Nabi, fa asobahu min hibari au min bukhori, dia akan terkena debunya atau terkena asapnya. Dengan kata lain, Nabi mengatakan, meskipun kamu nggak makan riba pun, kamu akan tetap pengaruh. Atau kena imbasnya. Terkena imbasnya. Saya kasih contoh yang tahun 2008 itu. Ekspor Indonesia yang paling besar ke Amerika itu apa? Komoditi. Iya, komoditi apa? Kalau yang terkena yang itu sih sawit ya. Sawit itu salah satu yang paling besar. Ketika krisis di sana, tiba-tiba permintaan sawit yang ada dari Indonesia dihentikan. Apa yang terjadi? Petani yang ada di Kalimantan, petani yang ada di Sumatera, bisa jadi dia tidak memiliki bank yang terkait dengan bunga. Tapi begitu itu dihentikan mendadak, petani itu mereka mikir, kok dari harga 1 kilo katakanlah 2.500, tiba-tiba hilang nolnya 1. Jadi tinggal 50. Kalau tinggal seperti ini, dia panen lebih banyak ongkos untuk panen daripada hasil ketika dia jual. Apa yang terjadi? Akhirnya banyak petani yang membiarkan sawitnya membusuk di tandan. Nah, apa ini pelajarannya? Ini bukhor atau asap atau debu itu sampai ke mereka. Meskipun mereka tidak menggunakan riba secara langsung. Oke, Sobat LPP, perbincangan kita sebenarnya makin lama makin menghangat dan sangat inspiratif ya. Jadi kalau misalnya boleh saya promosikan, kisah-kisah seperti itu sebenarnya menjadi dasar kenapa Mas Lutfi menulis buku ini ya. Jadi kita nggak cuma sekedar menulis hal-hal yang teknis menurut logika kita selama ini, tapi kita juga harus punya kepercayaan bahwa ada yang mengatur semuanya ya. Tapi kadang-kadang itu yang mengatur itu tidak masuk dalam hitungan kita di awal gitu. Nah, Mas Lutfi menguatkan pendapatnya di sini dengan cita-cita inspiratif dan mengkuantitatifkan lah artinya supaya itu menjadi logis buat kita sebenarnya ya. Walaupun sekali lagi agak susah untuk melogiskan karena itu tadi yang Maha Kuasa Allah tuh yang punya jalan yang menggenapkan semua seperti kita kisah terakhir ya. Mohon maaf nih, kita akan sudahi dulu perbincangan, kita akan lanjutkan next time dan saya butuh mungkin teman-teman kalau ada yang pertanyaan untuk Mas Lutfi, terutama untuk yang hal-hal yang inspiratif ya, hal-hal yang di luar logika ekonomi itu bisa di-share ke kita atau kasih komentar atau ada yang bertanya juga soal ya mungkin hal-hal yang masih belum diyakini lah teman-teman Sobat LPP sekalian bagaimana menjalani si ekonomi yang beyond itu gitu. Karena selama ini kita lalu diajari bahwa ekonomi itu hal yang lumayan pasti dan mengejar profit, ternyata ada hal di luar itu. Jadi sekali lagi hal-hal itu bisa teman-teman dapatkan di buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita. Kita akan berjumpa lagi dan sekali lagi terima kasih Mas Lutfi atas kedatangannya. Dan sama-sama, terima kasih sudah diundang di forum ini. Dan mungkin nanti akan kita undang lagi karena ini perbincangan yang sangat sangat seru menurut saya. Jadi benar-benar based on experience ya, pengalaman yang nggak cuma sekedar teori ya. Oke, Sobat PPI, terima kasih banyak atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat.